Terima kasih sebelumnya karena sudah menyempatkan waktunya untuk belajar bersama saya, Retno Dwi Rahmawati. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai senyawa hidrokarbon. Yuk, kita bahas bersama-sama tentang apa sih senyawa hidrokarbon itu. Sebelumnya, teman-teman pernah dengar nggak apa sih senyawa hidrokarbon itu? Nah, senyawa hidrokarbon itu sebenarnya dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, teman-teman pernah nggak lihat kedua benda ini? Nah, kedua benda ini pastinya udah nggak asing banget ya buat kita semua. Yang pertama ada lilin. Nah, lilin ini biasa dimanfaatkan sebagai alternatif pencahayaan ketika mati lampu, atau mungkin untuk aromaterapi dan lain-lain. Nah, untuk yang satunya ada bensin atau bahan bakar minyak yang biasa kita gunakan untuk bahan bakar kendaraan bermotor kita. Nah, teman-teman tahu nggak apa sih persamaan dari kedua benda ini? Ada yang tahu? Mungkin bisa coba komen-komen di bawah. Nah, jadi kedua benda ini sama-sama mengandung senyawa yang bernama senyawa hidrokarbon. Teman-teman pernah dengar nggak tentang apa sih senyawa hidrokarbon itu? Ada yang pernah dengar? Jadi, senyawa hidrokarbon itu senyawa yang hanya tersusun dari hidrogen dan karbon. Makanya namanya hidrokarbon, senyawa yang hanya terdiri dari hidrogen dan karbon. Senyawa ini banyak banget kegunaannya di kehidupan kita sehari-hari, mulai dari jadi bahan bakar, jadi polimer plastik, untuk membantu kita dalam mempercepat proses pematangan buah misalnya. Pokok ini semua adalah senyawa-senyawa maksud saya benda-benda yang mengandung senyawa hidrokarbon. Di sini ada nama-nama senyawanya, ada juga struktur-strukturnya. Kita akan ulik dan ulas lebih lanjut bersama-sama di beberapa menit ke depan. Yuk sama-sama kita belajar. Nah, jadi kenapa sih namanya hidrokarbon? Kenapa kok enggak hidronatrium, hidrooksigen? Kenapa kok enggak gitu? Kenapa kok atom karbon? Nah, jadi atom karbon itu punya sifat khas yang menjadikan dia sangat stabil ketika dia membentuk senyawa. Yang pertama, seperti yang kita tahu kalau atom karbon itu merupakan golongan 6A dan dia memiliki 4 elektron valensi. Nah, 4 elektron valensi itu mampu membentuk 4 ikatan kovalen yang sangat stabil karena bentuknya seperti ini. Bisa kita lihat ya kestabilannya itu dari mana. Jadi dia punya 4 tangan nih. Nah, keempat tangannya ini semuanya menggandeng atom lain. Gak ada yang kosong, gak ada kelebihan, pokoknya pas. Jadi itu membuat atom karbon bisa sangat stabil ketika membentuk ikatan kovalen. Yang selanjutnya, karena dia atom karbon ini mampu memberi ikatan kovalen, nah ikatan-ikatan itu nanti akan membentuk sebuah rantai karbon. Di sini ada bermacam-macam bentuk rantai. Di sini yang lurus ini lurus, yang tidak berbentuk cincin seperti ini
itu namanya rantai alifatik. Jadi ketiga ini namanya alifatik. Kalau yang membentuk cincin ini namanya siklik. Lalu ada atom karbon itu punya jari-jari atom yang kecil. Jadi jari-jari atom yang kecil ini membuat ikatan yang dimiliki oleh atom karbon itu sangat kuat. Ibaratnya nih, kalau kita mau gandengan tangan sama teman kita yang jaraknya jauh banget, itu akan sulit ya, tarik menariknya supaya kita bisa gandengan itu sulit. Nah, karena jari-jari atomnya kecil itu berarti atom-atomnya kan dempet. Jadi untuk berikatannya itu bisa kuat banget dan sulit untuk diputus. Selain itu, karena jari-jari atom kecil ini, atom karbon juga dapat membentuk ikatan rangkap maupun rangkap 3. Ikatan rangkap itu yang seperti ini, yang simbolnya seperti sama dengan. Lalu ikatan rangkap 3 itu yang seperti ini. Nah, atom karbon itu juga punya macam-macam jenis ikatan. Seperti ini, gak cuma manusia, atom karbon juga punya circle-nya sendiri. Jadi, atom karbon itu kan tangannya 4. Nah, setiap banyaknya atom lain yang bisa digandeng dengan atom karbon itu dinamai sendiri-sendiri. Contoh yang pertama ada ikatan atom C primer yang disimbolkan dengan 1 derajat. Itu posisi berikatannya hanya berikatan dengan 1 atom C lain. Itu misalnya yang di luar-luar biasanya. Jadi di sini ada 1, ini juga, lalu ini, juga ini, juga ini. Itu namanya C primer. C primer itu biasanya letaknya di luar, karena hanya mengikat 1, hanya bergandengan dengan 1 atom lainnya. Lalu ada C sekunder, atom karbon sekunder, simbolnya ada 2 derajat. Itu atom C yang berikatan dengan 2 atom C lainnya. Itu letaknya biasanya di tengah, tapi cuma menggandeng 2 ya teman-teman. Contohnya di sini dan di sini, juga di sini. Lalu ada tersier. Tersier simbolnya 3 derajat, berikatan dengan 3 atom C lain. 3 atom C lain itu di sini. Jadi punya tangan 4, yang gandeng tangan yang dibuat menggandeng cuma 3. Yang terakhir ada kuartener, itu simbolnya 4 derajat, dan keempat tangannya menggandeng 4 atom C lain. Semoga paham ya teman-teman. Oke, lanjut. Nah, setelah mempelajari tentang kekasan dari atom karbon, yakni penyusun utama dari senyawa hidrokarbon, selanjutnya kita mulai masuk ke jenis-jenis senyawa hidrokarbon. Jadi, senyawa hidrokarbon itu jenisnya ada 3, digolongkan menjadi 3. Yang pertama ada alkana, alkena, dan alkuna. Namun pada video kali ini saya hanya menjelaskan tentang alkana dan alkena saja. Mungkin next time akan saya jelaskan alkana di video berikutnya. Jadi, alkana merupakan senyawa hidrokarbon yang paling sederhana, karbonnya tunggal, dan berbentuk alifatik dengan rumus umum CnH2n+2. Untuk tata namanya, itu teman-teman cukup menghafal, teman-teman wajib menghafal penomoran meta, eta, propa, buta, penta, heksa, hepta. Itu menggambarkan berapa banyak atom C yang terkandung dalam senyawanya. Lalu karena ini alkana, maka penamaannya pasti
menggunakan akhiran ana. Contoh, senyawa ini mengandung 1 atom C, 1 itu meta, dan kita kasih, karena ini senyawa alkana, maka kita kasih akhiran dengan kata ana, jadi namanya metana. Maka metana merupakan senyawa alkana yang punya meta atau 1 atom C, dan ana itu alkana. Jadi metana itu senyawa alkana yang punya 1 atom C. Etana, eta itu 2, jadi etana senyawa alkana yang punya 2 atom C. Propana, propa itu 3, dan ana itu alkana, maka propana itu senyawa alkana yang mengandung 3 atom C, dan seterusnya. Lalu ada cara penamaan. Nah, cara penamaan ini untuk alkana kita cari dulu rantai utamanya. Rantai utama itu yang punya atom C paling banyak. Lalu penomoran rantai utama dimulai dari yang paling dekat dengan cabang. Urutan penamaannya kita kan tadi sudah ditentukan mana yang atomnya paling banyak, itu rantai utama. Lalu yang tidak masuk di rantai utama itu namanya cabang. Untuk urutan penamaannya, yang pertama ada nomor cabang, jumlah cabang, nama cabang, lalu baru rantai utama. Biar nggak bingung, yuk sama-sama kita belajar bagaimana cara menamai senyawa alkana. Nah, kita mulai dari yang paling sederhana. Di sini ada, karena ini tidak punya cabang alias lurus, itu bisa saja langsung kita hitung berapa banyak jumlah atom C-nya. Kita hitung ya. Ini di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di sini ada 6. Maka kalau 6 itu tadi namanya apa, teman-teman? Heksana. Selesai. Nah, untuk kalau tidak ada cabang, itu penomoran bisa dimulai dari kiri ataupun kanan, sama saja. Jadi bisa langsung ditulis seperti ini. Biasanya kalau seperti ini ditulisnya N heksana. Normal heksana artinya dia tidak punya cabang sama sekali. Nah, kalau yang bercabang seperti ini, kita lihat, cari dulu mana rantai utamanya. Jadi rantai utama kalau di senyawa alkana itu yang punya atom C paling banyak. Jadi rantai utamanya yang ini. Yang ini ya, rantai utamanya. Jadi yang ini cabangnya. Lalu penamaan dimulai dari yang paling dekat dengan cabang. Jadi penomorannya dimulai dari sini. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Jadi untuk cabangnya ini karena
Kalau di alkana itu namanya metana, kalau cabang, kalau dia jadi cabang, jadinya metil. Jadi penamaannya itu di mana letak cabangnya itu di nomor 3. Cabangnya ada di nomor 3, lalu nama cabangnya metil ya teman-teman. Lalu baru nama rantai utamanya. Di sini rantai utamanya 7, berarti namanya heptana. Seperti ini ya. Lanjut. Di sini ada 3 cabang. Rantai utamanya berarti yang lurus. Yang lurus ini. Ini rantai utamanya, yang 3-nya yang lain itu cabang. Kalau cabangnya itu sama, berarti penulisannya bisa seperti ini. Berarti kita penomorannya mulai dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti penomorannya bisa langsung ditulis seperti ini. Kan cabang yang pertama ada di C nomor 2, berarti 2. Terus koma, terus di sini ada cabang lagi di atom C nomor 4. Berarti penulisannya bisa koma 4, koma 4. Lalu straight. Nama cabangnya apa ini? Metil, sama ya, sama ini, metil. Karena jumlah cabangnya ada 3, berarti kita kasih tri. Jadinya trimetil. Trimetil, lalu baru nama rantai utamanya. Di sini rantai utamanya ada 6. Kalau 6 itu apa? Heksana. Jadi nama senyawa ini itu 2,4,4 trimetil heksana. Semoga teman-teman paham ya. Oke, lanjut ke senyawa selanjutnya. Jadi senyawa selanjutnya ada alkena. Senyawa terakhir yang kita bahas di video kali ini itu alkena, merupakan senyawa hidrokarbon yang memiliki rangkap atau disimbolkan dengan C sama dengan C seperti ini. Tergolong tak jenuh. Rumusnya CnH2n. Untuk tata nama senyawanya seperti ini. Karena dia berikatan rangkap, jadi tidak mungkin ada senyawa yang punya 1 atom C. Itu tidak mungkin di alkena. Jadi alkena itu yang paling sedikit pasti punya 2 atom C. Seperti yang sudah dipelajari tadi, berarti penamaannya itu nama berapa banyak jumlah atom C-nya, lalu diakhiri dengan ena. Ingat alkena, ingat akhiran ena. Maka etena itu punya 2 atom C, propena itu alkena yang punya 3 atom C, maka butena itu alkena yang punya 4 atom C, dan seterusnya. Untuk penamaannya itu ditentukan dulu rantai utamanya. Rantai utamanya kalau di alkana itu yang atom C-nya paling banyak. Kalau di alkena itu yang punya ikatan rangkap. Lalu penomorannya dimulai dari yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Selebihnya sama dengan alkena tadi. Contoh, kita ambil dulu yang paling sedikit. Jadi di sini ada 3
ini rantai utamanya. Nah, untuk penamaannya kita mulai dari yang paling sedikit dulu. Di sini rantai utamanya yang lurus ini ya. Ini rantai utamanya. Lalu kita kasih nomor 1, 2, 3. Nah, penamaannya itu karena di atom C yang nomor 2 itu ada cabang, maka kita tulis nomor di mana letak cabangnya di nomor 2, lalu nama cabangnya. Lalu baru nama rantai utamanya. Karena di sini rantai utamanya di nomor 1, maka bisa kita tulis dengan N atau normal Pro P. Nah, jadi nama senyawa ini adalah 2-metil N-propena, 2-metil normal propena. Yang selanjutnya ada ini. Di sini rantai utamanya yang lurus, lagi-lagi yang lurus. Rantai utama yang memiliki ikatan rangkap. Karena di sini ikatan rangkapnya berada di tengah-tengah, maka untuk penamaannya bisa kita pilih terserah mau di bagian kiri atau bagian kanan. Kebalik, di bagian kiri atau bagian kanan. Mungkin bisa kita ambil yang di bagian kiri ya saja ya. Jadi kita tulis dulu penamarannya 1, 2, 3, 4. Jadi kita mulai dari cabang. Cabangnya ada di nomor 2, namanya metil. Lalu di mana letak ikatan rangkapnya? Karena ikatan rangkapnya juga berada di atom C yang kedua, berarti kita tulis 2. Baru nama rantai utamanya. Karena di sini ada 4, berarti namanya apa? Butena. Berarti yang ini namanya 2-metil 2-butena. Oke, lanjut yang terakhir. Di sini lagi-lagi rantai utamanya ada di yang lurus. Lalu sekarang gantian, kan tadi udah dari kiri, sekarang kita gantian dari kanan saja. Berarti di sini 1, 2, 3, dan 4. Berarti karena di sini cabangnya ada di nomor 2 dan 3, berarti penulisannya 2,3. Cabangnya sama-sama metil, berarti dimetil. Lalu apa ini namanya? Ikatan rangkapnya ada di
C kedua, berarti namanya saya tulis di sini ya. 2 Utena juga. Oke, teman-teman. Mungkin itu sampai di sini dulu video kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Semoga bisa membantu teman-teman